Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Semua sehat, semua baik ya. Dimanapun Anda berada pagi ini, saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan, pemeliharaan, penyertaan-Mu atas hidup kami. Bahkan di tengah pandemi saat ini, di tengah virus corona yang merebak saat ini, kami percaya Engkau senantiasa menyertai. Engkau Tuhan Allah yang Immanuel. Dan pagi ini kami akan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti setelah mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari Matius 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria di Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kepadanya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jemaat dikasih Tuhan, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, apa kata orang? Dan jawabannya, ada mengatakan, orang berkata, oh ternyata nih ya pandangan dunia, pandangan orang sekitar pada waktu itu beragam. Ada yang mengatakan, oh ini Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan, Elia bangkit kembali. Ada yang mengatakan, oh ini Nabi Yeremia. Ya, ada yang mengatakan, oh ini salah satu nabi, mungkin nabi itu yang bangkit kembali di masa ini. Saudara dikasih Tuhan, itu pandangan dunia, pandangan orang di luar. Lalu Yesus bertanya, kalau menurutmu, ya, dengan kata lain dia bertanya, apakah kamu sependapat dengan apa kata dunia? Ya, kalau menurut kamu sendiri sekarang, siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Dia bertanya demikian. Dari murid-murid yang ada saat itu, Simon Petrus menjawab. Ya, dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu statement pernyataan yang luar biasa. Dan itulah makanya Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di surga. Sungguh luar biasa. Ini pengakuan yang luar biasa. Suatu pengenalan akan Tuhan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Simon Petrus. Bahkan Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ada diberikan mandat kepada Petrus, sekaligus otoritas, sekaligus juga kuasa. Dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada satu kuasa yang luar biasa. Ada mandat juga di atas batu karang ini. Ya, di atas batu karang dibangun gerejanya. Alam mau tidak menguasainya. Ini satu mandat yang luar biasa. Kenapa gak ke murid yang lain? Kenapa kepada Petrus? Karena Petrus punya pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Kedekatan Petrus dengan Tuhan ini membuat dia memiliki pengenalan pribadi akan Tuhan secara luar biasa. Di masa sekarang pertanyaannya, apa kata orang di masa ini tentang Yesus? Tidak sedikit orang mengatakan Yesus itu kalau menurut ceritanya orang yang baik. Tidak salah, memang Yesus baik. Ada yang mengatakan dia guru yang baik. Cara mengajarnya penuh kuasa. Jadi bukan teori, dan itu juga tidak salah. Betul. Kata orang, yaitu Nabi, ini Nabi Isa. Ya, itu juga mungkin benar juga, karena Yesus juga membawa pesan. Nabi kan membawa pesan Tuhan kepada umat manusia. Dan demikianlah Yesus Kristus. Tetapi apakah sebatas itu?
Saudaraku, pertanyaannya sekarang kembali kepada saudara. Menurut saudara sendiri, siapakah Yesus? Apakah saudara hanya mengikuti seperti kata orang, katanya dia ini nabi, katanya dia guru yang baik, katanya dia ini adalah orang baik, katanya begini, katanya begitu. Pertanyaannya, kalau menurut kamu, beranikah kita menjawab seperti Petrus, engkau Mesias, anak Allah? Beranikah kita menjawab, Yesus, engkau adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia? Beranikah kita membuat pengakuan itu? Pengakuan kita menunjukkan sejauh mana kita punya iman dan sejauh mana kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, pengakuan kita akan siapa Yesus menunjukkan seberapa besar iman kita dan sejauh mana kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi jangan apa kata dunia. Sekarang Tuhan mau dengar dari kita. Apa katamu? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ayat 14 dari Yohanes 1. Firman itu, ya, tadi dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, Allah itu, sama aja kan, firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah jadi manusia. Sama dong, ya kan? Kan di ayat 1 sudah disebutkan. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus Kristus. Dia firman Allah yang jadi manusia. Kita mesti mengenal sampai demikian. Jangan hanya cukup di sisi luarnya dia Yesus orang baik, guru baik, dia nabi. Lebih daripada itu. Karena dia bukan hanya membawa pesan, tetapi dia sendiri adalah Tuhan yang menyampaikan kabar baik kepada dunia. Dia sendiri yang akhirnya memberikan dirinya untuk jadi tebusan bagi umat manusia. Memiliki pengakuan yang benar akan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita kepercayaan yang lebih. Seperti Petrus diberi mandat, di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku, aku akan membangun gerejaku. Dan pintu alam maut dan kuasa alam maut tidak akan menguasainya. Ya, alam maut tidak bisa menguasainya. Bahkan diberikan otoritas. Ya, luar biasa sekali. Jemaat dikasihi Tuhan, mari miliki pengakuan. Jangan ikuti kata dunia. Dunia mengatakan Yesus itu A, B, C, D macam-macam. Sekarang dengan hati kita buat pengakuan di hadapan Tuhan. Yesus, engkaulah Tuhan, engkaulah juru selamat yang datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur renungan firman-Mu pagi ini sudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami menangkap, mengerti, dan mengerjakan dalam kehidupan. Kami percaya Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang menjadi penebus bagi kami dari atas kuasa dosa dan maut. Engkau yang memerdekakan dan menyelamatkan. Bahkan Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hari ini hidup kami dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kami aman dan selamat, jauh celaka dan mara bahaya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kasih Tuhan, mari tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.